Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, hadirin jamaah sholat Jumat yang insyaallah selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebuah puji yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khotib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surat Al-Imran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Luqman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita memiliki 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan beberapa besarnya perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sesungguhnya sebuah peristiwa yang sangat besar. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji pada Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 yang artinya, kemudian Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata bahwa, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara-saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjukkan bahwa Nabi Isa SAW yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 sampai ayat 32. Dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberimu kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan padaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbaktilah kepada ibuku, dan dia tidak akan menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Maka bahwa kita garis bawahi dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Muhammad alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibu. Dan penjelasan ini datang setelah bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut
Jelas sekali bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seorang dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua yaitu saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan bersama ibunya di padang tandus. Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Seketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus yang terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safah ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh atau haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besarnya perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala saat Firaun sedang mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya. Ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah satu seorang rasul. Allah Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil, lalu ia ditemukan oleh istri Firaun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa dan dalam peristiwa di atas. Bahkan hingga Allah memberikan ilham padanya, semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajat itu, cinta ibu pada kita sungguhnya tidak bertepi. Demikianlah khotbah hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.